Perkenalkan, nama saya Alfia Salsabila dan di sini saya bersama rekan saya Ilda Christina Ginting. Oke, kita langsung masuk pertanyaannya. Kakaknya kan lagi menjalankan proses pembuatan skripsi ya kan? Kalau boleh tahu inspirasi tema apa nih yang diambil sama kakaknya? Ya, jadi yang saya ambil itu mengenai tentang atas kepastian hukum atau jangka waktu pelaksanaan RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi basicnya di skripsi saya itu membahas tentang rapat umum pemegang saham, yang dimana itu adalah rapat yang wajib dilakukan untuk para direksi, di mana para pemegang saham itu dilindungi oleh RUPS ini. Oh, oke. Terus kira-kira nih perjalanan atau tantangan apa selama proses pembuatan skripsi tersebut? Atau skripsi ini nih perjalanannya sulit nggak sih gitu? Kalau sulit pasti ada tantangannya, tapi proses yang paling sulit itu adalah ngumpulin niatnya. Kalau misalnya nggak ada niat, itu susah guys untuk bisa jadi suatu skripsi itu dengan benar dan baik. Tapi kalau misalnya tantangan dari segi apapun itu, namanya tentang membahas materi. Kalau kita udah ngeliat buku, jurnal, undang-undang, semua bisa dikerjain asalkan ada niat. Oke, selanjutnya gimana metode penelitian nih yang kakak gunakan selama pembuatan skripsi ini gitu? Jadi di skripsi saya itu membahas tentang metode penelitian normatif, yang dimana kalau misalnya dalam skripsi itu, kalau penelitian normatif itu tuh berdasarkan dari buku, undang-undang, jurnal-jurnal. Jadi semua bisa dikaji melalui buku-buku tersebut, jurnal, undang-undang, dan putusan hakim. Oh, oke. Berarti lumayan panjang ya prosesnya ya. Itu kakak tuh hasil penelitiannya tuh kira-kira udah sampai sejauh mana tuh kalau dari bayangan kakak ya? Hasil penelitiannya sih kebetulan skripsinya udah jadi ya. Oh, udah selesai. Skripsinya udah selesai. Jadi penelitian diambil ya karena ini membahas tentang rapat umum pemegang saham dan itu udah ada undang-undangnya. Jadi lebih meneliti tentang undang-undangnya sama kasus nyatanya gimana, sesuai nggak sama undang-undang yang udah ada, peraturannya itu udah sesuai belum, terlaksana nggak di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa dikasih contoh nggak ya kayak untuk undang-undang atau contoh kasus gitu yang terjadi di dunia nyata atau yang sering kita lihat gitu? Jadi kalau misalnya di ke dunia nyata itu di dalam undang-undang itu kan udah dibahas. Kalau rapat umum pemegang saham itu udah ada jangka waktunya. Di mana rapat umum pemegang saham itu tuh wadah yang disediakan untuk para pemegang saham. Nah, adanya undang-undang itu dibuat untuk melindungi para pemegang saham, dan pada kenyataannya ada kasus di mana ada pemegang saham yang mengajukan RUPS tapi belum dapat panggilan nih. Di dalam RUPS itu tuh ada jangka waktu. Nah, permasalahan dalam skripsi saya ini adalah mengenai tentang jangka waktunya, di mana undang-undang menetapkan jangka waktunya misalnya 21 hari untuk mendapatkan hasil dari rapat itu. Tapi nyatanya para pemegang saham itu tuh nggak bisa mendapatkan hasil dari rapat dengan jangka waktu tersebut, di mana waktunya molor. Alhasil para pemegang saham tuh nggak punya kepastian tentang apa nih hasil dari rapat kemarin. Mereka sebagai pemegang saham tuh harus melakukan apa untuk perusahaannya. Berarti mereka lalai ya dalam menangani tugasnya itu ya kan? Oke. Berarti ini kakak nih kuliahnya termasuk yang cepat atau yang mengikuti alurnya gitu kak? Ya, kuliah aku itu karena di kampus aku tuh Universitas Kristen Indonesia, guys. Jadi di UKI itu ada yang namanya 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Kebetulan aku sebenarnya nggak ada planning sih ya untuk kayak buru-buru. Semua itu kayak ya siapa sih yang nggak mau cepat lulus kuliah? Siapa sih yang nggak mau cepet-cepet punya gelar SH gitu kan? Betul. Berjalannya waktu ternyata bisa dilaluin, dan ternyata aku bisa menempuh 3,5 tahun. Dan ya sekarang lagi nunggu prosesnya aja, nunggu waktu ujian sidang skripsinya. Oh, berarti dikit lagi ya? Oh ya ampun, gak sabar banget ya kan, jadi bergelar SH. Oke.
Gimana nih harapan kakak ke depannya? Ya harapannya yang paling deket dulu aja ya, semoga ujiannya bisa lancar. Amin. Apa yang saya tulis, yang saya bahas itu bisa saya kuasain dan bisa memberikan dampak yang positif buat perundang-undangan di Indonesia, untuk bisa menjadi titik terang agar perundang-undangan di Indonesia itu nggak monoton, biar ada pembaruannya setiap tahunnya, berapa tahun sekali, biar ada kemajuan aja sih, dan Biar makin tertata ya. biar makin tertata dan nggak ngestak di situ-situ aja. Oke. Terima kasih banget nih ya udah mau dijadiin narasumber saya, ya kan. Terima kasih banget untuk Kakak Christina yang sudah mau saya tanya-tanyakan dan semoga menjadi pembelajaran juga untuk kita semua ke depannya. Sekian, terima kasih. Bye bye.